Nama Monique Rickers kembali mencuat ke permukaan setelah baru-baru ini menyuarakan keberpihakannya kepada Israel pada saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi swasta. Keberaniannya mendukung Israel di tengah banyaknya masyarakat Indonesia yang turut prihatin dengan keadaan bangsa Palestina membuatnya jadi bulan-bulanan publik, dan sebab itu pula fakta-fakta tentangnya terus bermunculan. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta Monique Rickers, pembela utama Israel di Indonesia. Wanita berdarah Yahudi. Semenjak dengan lantang dan terang-terangan mengaku membela Israel, banyak publik yang dibuat bertanya-tanya siapa sosok Monique Rickers yang sebenarnya. Setelah ditelusuri, ternyata Monique adalah wanita berdarah Yahudi asal Indonesia yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan perempuan yang diketahui sebagai aktivis pro-Israel tersebut merupakan lulusan Fakultas Biologi Universitas Kristen Salatiga. Kendati saat menempuh pendidikan tingginya mengambil jurusan biologi, Monique telah banyak menghabiskan waktu selama puluhan tahun sebagai seorang jurnalis. Ia juga dikabarkan telah bekerja di beberapa televisi swasta. Jadi pembicara di Al Zaitun. Tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun benar-benar membuat publik jadi geleng-geleng kepala. Sebab pada saat peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah di Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut, justru mengundang Monique Rickers untuk jadi pembicara. Wanita pro-Israel itu terlihat leluasa bicara ngalur ngidul di depan pengurus dan santri Ponpes Al Zaitun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Monique dibiarkan datang dengan mengenakan kaos berlogo bintang Daud yang menjadi ciri bendera Israel di tengah perayaan umat Islam tersebut. Dengan demikian, maka tidak heran bila wanita yang telah berusia senja itu mengaku sangat bahagia diundang oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Monique Rickers menghimbau semua pondok pesantren nyanyikan lagu Yahudi seperti Al Zaitun. Monique Rickers menjadi salah satu di antara orang yang selalu mendukung segala tindak tanduk yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, termasuk langkah Panji Gumilang yang mengajarkan anak didiknya untuk menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Menurut Monique, apa yang dilakukan oleh Panji merupakan langkah yang baik untuk menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak. Ia juga menambahkan bila Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Untuk itu memang sudah selayaknya mengajarkan toleransi sejak dini kepada generasi muda. Tidak berhenti sampai di situ saja, Monique juga berseloroh jika yang dilakukan oleh Panji Gumilang harus dicontoh oleh pondok pesantren lainnya. Ia bahkan menyarankan agar supaya pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk turut serta memutar lagu dari agama Yahudi dan juga dari negara-negara lain non-Arab. Pendiri Hadassah of Indonesia. Di samping dikenal sebagai aktivis yang pro-Israel, Monique rupanya merupakan pendiri organisasi nirlaba Hadassah of Indonesia. Menurut berita yang bekam kutip dari nasional.tempo.co, bahwa Hadassah of Indonesia merupakan organisasi yang didedikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia perihal Israel yang berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan sejarah Holocaust melalui perjumpaan budaya dan perjalanan ke Israel. Sedangkan nama Hadassah sendiri diambil dari Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, Hadassah memiliki arti Easter. Beragama Kristen dan diundang ke Israel. Kini terungkap sudah agama yang dianut oleh wanita baru bahaya bernama Monique Rickers. Dilansir dari pedoman tangerang.pikiranrakyat.com bahwa agama yang dianut oleh perempuan penuh kontroversial tersebut adalah Kristen. Selain itu, Monique Rickers ternyata sempat mendapat undangan ke Christian Media Summit di Yerusalem, Israel,
tepatnya pada bulan Oktober 2017 lalu atas rekomendasi Wilson NC dari Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, wanita yang dikabarkan tinggal di Jakarta itu berkesempatan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama 130 wartawan dari 70 negara lainnya. Monique Rickers menganggap dirinya seorang Esther modern di Indonesia. Dalam satu kesempatan, perempuan yang usianya kini menginjak usia senja, Monique Rickers menganggap bila dirinya merupakan seorang Esther di zaman modern di Indonesia. Sedangkan Esther itu sendiri asalnya bernama Hardesa, nama Ibrani yang berarti tanaman murad. Dilansir dari wikipedia.org bahwa murad merupakan suatu genus tumbuhan bunga dalam familia Myrtaceae.